Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan kembali tahapan memindahkan website WordPress ke layanan hosting online. Sekali lagi ke misalkan ya, salah satu contohnya kita ulang sekali lagi yang cPanel dengan kasus yang berbeda. Kita masuk dulu ke cPanel-nya seperti ini. Karena ini hosting murah ya, Rp5.000 satu bulan, kita cek dulu statistiknya, terutama disk usage. Ini di sebelah kanan kalian. Pastikan bahwa kita tidak melampaui dari 1 GB ini, karena jatah storage-nya hanya 1 GB. Kemudian penggunaan database PHP-MyAdmin ya, PLSQL-nya itu mereka batasi di 863 MB. Oke, aman ya, berarti kita coba satu lagi. Kita coba bikin domain baru. Kemarin Pramuka ya, sekarang kita coba Tata Boga. Tata Boga, Mandua Kota BJM, Web ID. Kita klik Just Use. Kemudian kita klik submit. Oke, sudah. Ini Tata Boga Mandua Kota BJM. Kalau sudah membuat subdomain, langkah berikutnya kita masuk ke PL Manager ya. Sudah Bapak bikinkan langkah-langkahnya. Ini kita nomor 1 dulu ya. File WordPress kalian yang sudah ada PLSQL-nya dikompres dalam bentuk zip ya. Oke, kita cek dulu sudah adakah Tata Boga. Oke, ini ya, kita coba cek dulu PLSQL-nya apakah sudah ada. Oke, ada ya. Nah, tapi sepertinya ini bukan WordPress ya, ini Tata Boga bukan WordPress. Kita cek yang lain, TBSM misalkan. Oke, ini TBSM pakai ini ya, pakai WordPress nih, TBSM. Nah, kita gunakan TBSM saja. Oke. TBSM. Berarti nanti kita bikin lagi satu subdomain baru TBSM. TBSM. Sekali lagi bikin subdomain baru TBSM ya, teknik bisnis sepeda motor. Kita Tata Boga sudah, sekarang kita create new domain TBSM. Oke, ini sudah ada ya, TBSM and just use. Ini supaya nanti menciptakan folder seperti ini. Kita klik submit dan kita tunggu. Sambil juga kita tunggu proses uploading file WordPress-nya. Oke, nomor 2 sudah ya, masuk login cPanel sudah. Kita sudah menyiapkan folder khusus, sudah. Kita sedang bikin subdomain baru. Kita cek sekali lagi apakah sudah. Oke, sudah berhasil. Kemudian bikin database baru dan user baru jika belum ada user. Oke, kita bikin database baru ya. Di sini kita kembali ke cPanel tadi. Database baru berarti di menu sini ya, database, manage database. Kemudian kita pilih atau kita bikin database baru namanya TBSM. Sudah. Dan sekarang kita hubungkan ke
Ini kebetulan sudah ada user ya, ini usernya ada admin, kemudian tinggal nanti kita hubungkan. Jadi user database-nya admin ini dikaitkan atau dihubungkan dengan database yang namanya TBSM. Kita add. Nah, kita centang, jangan lupa dicentang. Nah, ini kita copy dulu dan make change ya. Kita salin dulu di sini. Oke, jika sudah, kita go back. Berikutnya apa nih? Upload file zip. Oke, sudah. Berarti langkah 7 kita ekstrak. Ini sudah ya, sudah terupload. Kemudian kita ekstrak. Kita ekstrak di sini. Nah, nanti akan ada folder TBSM ya. Yang ini yang kita pindahkan. Nah, di folder WordPress hasil ekstrakan tadi kita pindah ke folder subdomain melalui file manager. Jadi ini semuanya ini ya. Ini semuanya kita pindah gunakan drag and drop ke folder TBSM. Nah, selanjutnya untuk mengurangi storage ini kita hapus saja. Jangan lupa supaya benar-benar terhapus, centang yang skip the trace ini supaya benar-benar permanen menghapus filenya. Oke, ini juga kita hapus. Oke, sudah. Berikutnya kita mengedit file htaccess ya. Di file htaccess ini kita edit. Nah, ini karena kita tidak menggunakan folder WordPress. Kemudian di sini juga kita hapus. Oke, jadi right base dengan layout rule-nya kita edit. Kita save change. Kita close. Kemudian apa nih lagi? Edit file config PHP di baris dbname. WP config PHP, oke, kita klik edit. Di bagian mana ini dieditnya nih? Di baris 26, 29, di baris 23, 26, 29. Berarti di baris 23, 26 dan 29. Ya. Di bagian db name, db user, dan db password. Oke. Jadi satunya mana ya? Oke, ini user ya. User di sini. Kemudian ini di bagian sini tadi. Ini kita ganti menjadi TBSM ya, sesuai dengan ini tadi TBSM. Sekarang kita tinggal mencari password. Passwordnya kita cari dulu ya passwordnya. Ini mungkin ya tadi. Oke, yang ini di sini. Ini passwordnya. Kita tambahkan. Oke, ini seandainya nanti tidak bisa diedit seperti ini klik use legacy editor ini ya. Sudah, sekarang kita save change. Oke, sudah kita close. Langkah berikutnya kita sudah mengedit nomor 10. Selanjutnya kita masuk ke PHP My Admin. Oke, PHP My Admin ya. Kita close dulu.
kita pergi ke php-myadmin. Nih, php-myadmin, kita tadi sudah bikin database namanya tbsm ya. Nah ini kan kosong nih, kita harus import. Nah jadi di sini kan ada nih tbsm SQL dan besarannya 7 MB. Ini kita download dulu. Seperti ini ya, menghasilkan file tbsm SQL ini. Kemudian karena ini terlalu besar 7 MB, kita add to arsip dulu, kita jadikan zip, kemudian kita kasih sini nama SQL ya, SQL tbsm SQL ya, kita oke. Nah supaya nanti hasilnya hanya 827, jadi kurang dari 1 MB. Oke, yang itu yang nanti kita import ya. Ini kita masuk php-myadmin, masuk ke database website kita klik import, kita choose file, kemudian kita masukkan tbsm SQL zip tadi, kemudian kita import. Oke, import sudah selesai. Kemudian apa yang harus dilakukan? Jika sudah berhasil mengimport, selanjutnya cari tabel bertuliskan WP option. Oke, WP option ya. Ini WP option. Oh ya, di site URL dan home apa nih? Edit di bagian site URL dan home. Site URL-nya di sini. Jadi kita ganti dengan alamat ini ya. Kita tambahkan sesuai subdomain kita tadi, tbsm. Nanti jangan lupa formatnya seperti ini. Kemudian kita klik kirim. Kemudian yang di sini pun juga kita klik ubah, kita ganti menjadi tbsm. Kita klik kirim. Oke. Kita lihat dulu untuk merubah password admin. Oke. Untuk merubah password admin tabel WP user. Nah, kita klik ubah lagi di sini. Nah, ini user email, kita masukkan email kita. Email yang aktif ya, yang bisa kita buka, misalnya seperti ini. Ini kemudian ya, nanti kita ganti juga user URL nya, kemudian kita klik kirim. Oke, sudah ya. Jadi harusnya ketika kita tekan enter, kita sudah bisa masuk ke website mereka. Nah seperti ini websitenya ya. Nah, nanti kita lihat yang ini apakah gambarnya ada yang keliru. Berhasil. Kemudian kita kan perlu masuk nih, perlu masuk ke adminnya. Nah jadi triknya adalah kita nanti klik lupa sandi. Nih, klik lupa sandi, kita masukkan email kita yang ini. Kemudian kita klik dapatkan sandi baru. Nah nanti seharusnya dari aplikasi akan di bagian spam ya, mungkin ya, bagian spam nih seperti ini. Nah, ini kan ada seseorang minta atur ulang sandi. Nah ini nama pengguna kita salin dulu ya. Nah di sini kita salin dulu. Kemudian untuk mengatur ulang sandi, ini ada link yang harus kita klik. Oke, nah ini kita gunakan kata sandi sesuai usernya saja. Setujui penggunaan yang normal, atau mungkin bisa kita gunakan yang agak sedikit strong, jadi misalnya seperti ini. Nah ini kan kuat nih.
kemudian kita klik simpan kata sandinya, kemudian kita login sekali lagi. Ini kata sandinya ini ya, kita lihat kan, kemudian usernya ini. Oke, widget ini kita klik masuk. Nah, ini untuk apa namanya, memastikan gambar terutama ya. Kadang kan problemnya adalah kayak ini, harusnya ini ada gambarnya, kayaknya ada gambarnya tapi tidak masuk. Nah, kita bisa menggunakan plugin. Ini plugin ya, kita cek dulu. Misalkan untuk tema ini karena tugasnya menggunakan Elementor ya. Nah, kemudian untuk mengurangi beban storage, ini tema-tema yang tidak dipakai ini dihapus saja. Kemudian yang ini juga dihapus, kemudian ini juga dihapus. Oke, kemudian kita lihat juga plugin yang terpasang apa saja. Editor klasik, kita klik perbaharui. Elementor ini ada versi terbaru 3247, kita perbaharui sekarang. Elementor Pro ya 324, 18 ke 324. Oke, Bapak ini nanti akan Bapak bikin lagi video terkait Elementor yang terbaru, terutama Elementor Pro nya. Ini menggunakan Elementor Pro versi yang agak lama ya, 3.18, sementara yang baru sudah 3.24. Oke, tidak apa-apa. Nah, maksud Bapak adalah ini kan yang menjadi masalah, ada beberapa tampilan gambar yang tidak tampil sempurna. Jadi kita perlu satu plugin lagi, plugin baru namanya update URL. Kita kunci dulu ya. Nah, ini yang dari, tunggu ya, ada banyak ini ya, ini dari Bill Minozzi ini. Nanti bisa aja di apa namanya, dicoba, tapi kalau Bapak yang pernah mencoba ya, sepertinya ini yang udah, tapi nanti bisa silahkan dicoba aja yang lain. Kita coba dulu ya Bill Minozzi ini. Bill Minozzi, kemudian kita aktifkan. Oke, nanti ada muncul ya, coba kita klik resume-nya apa, next. Oke, all good, next lagi, finish. Oke, nah sekarang kita coba klik ini menu ini. Nah, ini ada menu update URL. Nah, jadi ini harusnya seperti ini ya kan. Nah, awalnya seperti ini, http localhost WordPress, kemudian nanti yang baru seperti ini. Nah, ini yang baru. Jadi ini alamat yang lama tadi di localhost WordPress di PC kita, sementara ini yang baru. Di mana saja yang harus dicentang? Ini di content URL, page content, ini link, ini content URL. Mungkin ini jika diperlukan. Sekarang kita update URL. Oke, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Apakah ada perubahan? Nah, ini kan ada nih perubahannya. Oke. Nah, mungkin ini saja gambarnya mungkin yang ada. Nah, tapi setidaknya ini tadi kan muncul nih. Oke. Ini ya langkah mulai dari memindahkan website WordPress dari localhost SAM-panel, kita pindahkan ke hosting cPanel tadi dengan langkah-langkah yang sudah tadi Bapak tunjukkan sini. Kita sampai ke tahapan 14 ya, sampai ke apa, klik forget ya, pokoknya lupa password lah, itu set password. Bisa berhasil.
dan sepertinya tidak terlalu susah ya, dan tampilannya masih bisa nih. Cuman kita coba dulu sunting dengan Elementor ini gambarnya ya, slide ininya. Nah ini slide ini apakah memang tidak ada gambarnya? Seharusnya ada gambarnya nih. Coba kita klik yang ini ya, kita sisipkan sekali lagi. Nah seperti itu ya, TPSM. Kita lihat lagi yang lain. Sebenarnya sudah aman ya, jadi sudah aman. Oh satu lagi nih, ini harusnya di bagian pengaturan situs ya, sorry bukan pengaturan situs, global bukan juga di sini, bukan di sini ya mungkin ya, pengaturan, oh ya di pengaturan halaman sini. Oh ya sudah, ini sudah disembunyikan judul, tata letak. Nah ini mungkin kita perlu rubah ke Elementor Canvas. Coba kita lihat Elementor Canvas nih supaya full tampilannya, full Elementor. Oke, jika sudah cukup kita klik terbitkan. Kalau sudah, kita keluar menuju WordPress homepage 1 ya. Oke, sekarang kita coba kunjungi situs, kita lihat. Nah, sudah ada perubahan ya. Nah ini, anak-anakku sekalian, sekedar gambaran singkat saja memindahkan hasil pekerjaan kalian dari localhost, web WordPress localhost, kemudian beberapa hal tadi yang perlu diedit, diperhatikan, sampai terutama mana tadi ya, terutama plugin yang bermanfaat untuk kalian mengupdate ya. Jadi ini termasuk berarti termasuk plugin yang wajib nih, Easy Update URL ini dari Bill Minozzi ya. Jadi kalau seandainya mungkin kalian ingin menggunakan dari developer yang lain juga silahkan. Intinya harus harus kalian lakukan atau wajib dilakukan update URL dari localhost menjadi subdomain kalian sekarang. Terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.